Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi malam ini di Setia menemani di Klinik Treninet bersama kami duo serigala bukan. Oke, apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Treninet yang ada di sana? Semoga sehat selalu. Sehat selalu dan tetap semangat. Iya, selalu sehat selalu, sukses selalu. Kita sapa dulu bro, Ada Pak Ari Yunus. Halo Pak Ari. Wah, Pak Ari lagi cari posisi kayaknya nih. Lagi cari posisi ya Pak? Pak Ari lagi cari posisi. Ada Pak, siapa ini? Nggak ada namanya nih keluar nih bro. Pak Ranu Pak Ranu Yuslimi biasanya. Oh iya. Ada Pak Rusin di Indramayu. Waduh. Apa kabar Pak? Mantap. Kita ada kemiripan kayaknya Pak Rusin. Ada Pak Abdul Munir, Tanah Bumbu. Halo Pak. Waduh jauh nih Pak. Stokis nih. Pak Stokis ya? Stokis ya. Stokis. Pak Andiansyah Sirait. Lalu ada Pak atau Ibu ini, Miftah ini. Hah? Bapak itu. Oh Pak Miftah. Stokis Tegal. Stokis Tegal. Siap, halo Pak. Pak Miftah, kok umpet mana Pak Miftah? Ada Mini. Yunita. Mbak Rike nih, stokis juga ya? Ya, Mbak Rike. Ada Mas Robi ini operator ya. Ya ada di MCR sana. Lalu ada Morowali Pak Samsudin ya ini ya? Ya. Samsudin. Lalu ada Pak Suhaidi dan Ibu Yunita. Halo semuanya. Halo semuanya Bapak-bapak. Budina ada, Bandar Lampung. Oh siap. Iya. Oke bro, kayak biasa kita akan gini ya buat teman-teman nanti yang mau konsultasi tentang produk-produk Indobio atau konsultasi tentang keluhan-keluhan ya kan, keluhan-keluhan kesehatan bisa langsung di sini karena di hari Jumat ini kita khusus membahas tentang Indobio. Tapi sebelumnya kita infoin dulu nih update-update. Ada kehebohan hari ini, ya kan? Sesuatu yang heboh kehebohan hari ini belum sempat nyampe ke teman-teman di luar sana. Belum sempat ngebuka atau mungkin. Ada apa nih bro? Pertama bro. Ada yang jelas ada tadi siang itu kita sudah sampaikan soal apa namanya landing page. Ya. Enggak, yang sebelum itu, pagi-pagi ya. Jual cepat. Pagi itu flash sale. Bahasa Indonesia jual cepat. Oh iya. Ya. Flash sale itu dari pagi ya. Flash sale ya. Masih ada nggak sih sampai jam 8 kan? Iya. Masih buka kan? Setengah 8. Oh, udah habis ya, udah close ya. Oke, ada flash sale tadi. Ada flash sale tadi pagi. Lalu selamat ya buat yang udah berhasil dapat handphone X-Cover seharga 500.000. Apa? 500.000. Wow. Itu dijual lagi untung. Apalagi bro? Ada printer Bluetooth 500.000. Gila. Iya. Flash. Benar-benar flash ya? Harus flash. Harus cepat. Nah, terus harus bisa ada flash sale, ada apa lagi? Tadi landing page. Teman-teman udah pada dapat. Iya, teman-teman kan tadi siang belum sempat nyobain tuh landing page. Lagi ada apa namanya perbaikan ya, teknis ya. Nah, sekarang udah bisa dicoba. Tinggal masuk aja ke virtual office. Nanti teman-teman ada tuh yang biasanya yang ada linkage, kalau belum linkage di situ dekat situ di atasnya itu ada ya. Nih aku tampilin nih. Tampilin. Sebentar. Sambil nunggu ini ya Pak Haryanto. Pak Haryanto belum hadir. Sebentar. Baik, sambil menunggu Pak Alfian nih sedang nanti menampilkan. Jadi tadi saya sudah cobain ya, coba masuk tuh mudah banget. Ini dan bagus banget sih. Jangan sampai dilewatin buat teman-teman yang mungkin belum punya. Langsung. Tools. Jadi ini tools luar biasa ini yang sudah disiapkan oleh saya tampilin teman-teman. Nah ini ya. Jadi teman-teman nanti di sini ada nih, selamat Anda sudah berhak menggunakan layanan landing page secara gratis. Nah ini jangan lupa nanti
selengkapnya. Kalau kita belum isi, maka nanti kita disuruh isi data ini. Tinggal klik di sini aja nih, edit profil. Klik edit profil, masukin password. Bentar, belum tampil, belum? Nah, udah tampil. Masukin password, mohon tunggu sebentar. Nah, di sini tinggal isi aja identitasnya dan lainnya bla 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 bla, fotonya jangan lupa foto yang paling caem ya. Yang paling keren lah fotonya. Paling keren, email, nomor HP, lalu ini. Nah, ini Telegram, Bro. Telegram ini banyak yang bingung. Banyak yang bingung cara ngisinya, Bro. Sebenarnya itu di apa namanya? Kebanyakan mungkin ada yang ngisi nomor HP juga, Bro, Telegram. Padahal Telegram itu bukan nomor HP ya yang diinput ya. Tapi username. Tapi ini saya tunjukin. Apa? Tadi saya ngisi username aja padahal tuh. Username lihatnya di mana? Di Telegram kan? Di Telegram. Ya, betul. Bentar aku tunjukin nih. Cara ngelihat apa namanya? Username Telegram. Sebentar guys. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat di layar nggak? Oh belum. Sebentar. Ini. Nah ini. Oke, kelihatan ya. Nah lihat username Telegram itu tinggal buka Telegramnya aja ini ya. Kita buka ini Telegram. Lalu klik ini nih menu 3 ini. Lalu bar ya. Setting nih, yang setting ini nih. Nah, ini. Di sini ada username. Nah, ini username ya. Ya. Inilah yang di-copy. Set dipencet sekali, ya kan? Nah, inilah yang di-copy. Nah, copy aja. Terus langsung masuk ke yang tadi. Balik lagi ke sini VO, betul. Nah, paste di sini. Nah, kan sama kan? Iya. Langsung submit saja. Terus begitu udah submit, maka kita akan melihat link. Oh, kok balik dia? Sebentar. Lihat link ini. Nah, kita akan dapat link ini. Lalu salin. Enggak, ini tuh link buat kita ngelihat home landing page-nya. Jadi di dalam nanti ada landing page yang kita share. Contoh ya, ini kita buka nih. Kita salin untuk dipaste di sini misalkan. Ya. Nah, ini adalah home landing page kita. Oke. Nah, saat ini landing page yang tersedia untuk kawan-kawan sahabat Trainingnет itu adalah landing page Gold Expander. Seperti yang udah dijelaskan sama Coach Yopan tadi siang ya. Nah, inilah link kita. Gunanya apa? Oh, berarti kita masuk dulu ke situ ya. Pertanyaannya kan, kalau kita nyebarin ini, apa nanti, gimana dampaknya? Nah, ini coba lihat teman-teman ya. Ini kan link yang kita dapat ya. Link inilah yang kita sebar, teman-teman. Tapi kok nggak ada referralnya? Tenang aja. Coba kita lihat ya. Klik daftar nih ya. Terus, coba lihat di sini. Iya, mantap nggak nih? Jadi pada saat dia klik daftar, maka mentornya otomatis terkunci ke pemilik landing page. Oh. Ini ya kan? Ini kan ID saya sama nomor saya. Nama saya, sorry. Dia akan terkunci ke sini. Lalu kalau dia klik hubungi saya, apa yang terjadi? Nah, mantap nggak nih? Pilih WhatsApp atau Telegram. Kalau WhatsApp dia langsung direct ke WhatsApp saya. Kalau Telegram pun sama. Telegram akan direct ke Telegram kita. Oh, keren. Ini close dulu. Tangan dulu dong. Wih, keren ini. Keren. Ini free ya buat teman-teman yang berstatus Mitra MBP, free. Silahkan langsung edit data, submit, langsung bisa dapat link ini. Oke. Keren. Ini jangan sampai benar-benar jangan sampai dilewatin. Dilewatin bener, karena ini tools yang powerful. Nanti bersama Coach Yopan kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara mengoptimalisasi tools ini ya. Tools ini, betul Mas. Betul. Jadi segera diinformasikan kepada mitra-mitranya semua yang belum memiliki landing page atau rumah startup ya. Ya. Itu segera langsung aja login
di VO. Pak Haryanto sudah bergabung dengan kita belum? Oh udah. Oh udah? Siap. Coba kita sapa dulu beliau. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Haryanto. Gimana Pak? Halo? Ustaz Najib mana Ustaz Najib nih? Ustaz Najib tadi katanya berhalangan Pak, ada jadwal lain. Baik. Oke. Siap. Oke Pak, tadi aku sih jelasin dikit tentang apa update Traininess. Nah sekarang kita langsung nih Pak ya, kita bahas tentang Indobio ya Bro ya? Ya. Oke. Indobio. Boleh. Langsung pertanyaan mana? Sambil mungkin kalau ada teman-teman yang mau konsultasi tentang produk Indobio bisa langsung ya. Sambil nanti kita tampilin tentang testimoni, kita bahas-bahas tentang testimoni. Ayo Bro, silakan Bro. Oke, baik, kita buka pertanyaan dulu nih buat teman-teman. Kita dari yang udah gabung dulu ya. Boleh ya kalau ada yang udah gabung sama kita yang kira-kira punya pertanyaan seputar Indobio, mungkin bisa diangkat tangannya. Siapa? Stokis mana yang mungkin harus lebih paham nih? Ya, para stokis ini harus lebih paham untuk produk knowledge ya. Jadi kan melayani mitra juga. Oh, aku ada pertanyaan. Apa tuh? Pak Haryanto, aku mau nanya boleh ya? Mewakili teman-teman misalkan. Nah, Pak, produk Indobio ini kan ada beberapa varian ya, ada beberapa jenis, cukup banyak jenisnya. Nah, ada nggak misalkan satu rumus atau satu panduan yang bisa kita dapat ketika misalkan kita ada keluhan ini, oh itu tuh kombinasinya ini dengan ini, oh aku punya keluhan ini, oh itu tuh kombinasinya ini dengan ini. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Resep? Kayak semacam resep lah gitu. Baik, untuk buku panduan atau resep kita sudah buatkan sampai 950 jenis penyakit itu sudah kami buatkan dan kita sudah edarkan itu di para mitra, di grup-grup itu sudah ada. Siap. Oke, berarti itu udah lengkap ya Pak ya? Maksudnya ada penyakit-penyakit ini, itu tuh solusinya ini gitu ya Pak ya? Sudah lengkap, bahkan sampai 900 lebih jenis penyakit. Betul. Oke, siap. Pak, pertanyaan saya Pak tentang BIMUN. Tentang BIMUN. BIMUN ini kan sebenarnya dia cara pemakaiannya itu adalah dimasukkan ke dalam tubuh ya Pak ya? Dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi di luaran sana banyak testimoni dia bisa dipakai untuk obat luar bahkan mata sekaligus Pak. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Sebelum saya bicara tentang imun, siap. Mungkin satu hal yang perlu diketahui para mitra Traininess yang luar biasa dahsyat. Kenapa produk Indobio begitu dahsyat, luar biasa testimoninya? Itu tidak lepas dari pemilihan bahan-bahan baku yang mengedepankan konsep halal thayyib. Jadi apapun sebuah substrat atau sebuah produk kalau tidak thayyib, saya rasa untuk angka penyembuhannya juga relatif rendah. Kalau sudah thayyib, insya Allah produk tersebut mudah diabsorpsi oleh tubuh kita sehingga angka kesembuhannya tinggi, juga untuk pemakaian jangka panjangnya sangat aman. Nah, terkait dengan produk-produk kita seperti produk Indobio seperti imun, kenapa pemakaian di dalam sangat bagus, tetapi di luar kok juga bagus? Nah, ya itu Pak. Ada secara sains bahan baku atau komposisi produk-produk Indobio itu sudah di tatanan gugus, insya Allah digugus molekul yang sangat sederhana
sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Kalau ada herbal yang kenapa ini herbalnya sama, komposisinya sama, bahkan lebih tinggi secara gram-gramannya, penyerapannya tidak baik, terus juga angka kesembuhannya relatif rendah, itu dikarenakan gugus molekulnya masih rumit, sehingga tidak mudah diserap oleh tubuh. Nah, Indobio sudah dalam tatanan gugus molekul sederhana, sehingga begitu bersentuhan dengan tubuh, katakanlah kulit, dia langsung masuk ke sel-sel yang ke unit sel terkecil di gugus molekulnya, Pak Alfian. Iya, Pak. Jadi misalkan nih, kenapa kadang-kadang yang dikasih imun, ini ada testimoni, ada wali santri Gontor, itu biasa ke sawah, saya bilang, ibu kalau ke sawah tolong bawa imun nih, apa tahu ada sesuatu yang nggak kita inginkan. Pada saat dia ke sawah bawa imun, digigit ular kobra. Nah, sampai ularnya itu nggak mau lepas nggak mau lepas dari kaki, sampai ditarik ularnya. Nah, langsung ditetesi imun. Ditetesi imun, tidak terjadi pembengkakan, tidak terjadi keracunan, luka yang serius, dan aman-aman saja, tidak ke rumah sakit. Kenapa bisa terjadi? Karena penyerapannya begitu dahsyat. Kalau produk herbal yang lain, saya tidak tahu tentunya. Iya. Karena ini terkait dengan bioteknologi. Siap. Begitu. Bioteknologi ya, Pak? Iya, saya baru, maksudnya Ya. luar biasa, sekelas bisa ular Ular kobra. itu bisa dinetralisir. Padahal itu harusnya hitungan menit ya, Pak. Darah mengental ya kalau kena apa? Bisa ular itu ya, Pak? Betul, karena bisa ular itu bersifat bikin kental, bikin kental darah. Iya, benar. Itu enggak apa-apa. Masya Allah. Ngeri. Tidak hanya sekali, sering terjadi kasus-kasus seperti itu. Siap. Luar biasa ya. Baik, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, Pak Haryanto? Kalau misalkan nih Pak, kita habis operasi benjolan di kaki ya? Benjolan di kaki. Mungkin kayak apa ya? Ya ada benjolan, nggak ada daging gitu ya. Itu sebaiknya untuk recovery mungkin ya. Iya. Itu pakai Indobio apa ya, Pak? Sama kalau bicara benjolan itu kan artinya kan tumor. Itu pakai tumere. Sama imun. Sama imun. Oke. Iya. Apa tahu benjolannya nanti berkembang lagi sel-selnya menjadi abnormal. Nah, kita bisa cegah dengan tumere sama imun. Keduanya gini, apa bedanya kapsul dengan imun kan gitu ya? Iya. Sebenarnya kapsul itu lebih spesifik. Kalau imun lebih ke tatanan imunitas ditingkatkan. Jadi ketika imunitas meningkat, nggak ada yang namanya penyakit. Cara menaikkan imunitas adalah satu, memodulasi sel-sel interleukin atau sel-sel yang mampu meningkatkan imunitas. Contoh, bagaimana otak kita ini berkecukupan dalam tatanan suplai oksigen. Ketika oksigen di otak cukup, maka imunitas salah satunya juga meningkat. Nah, kalau kapsul dia lebih fokus ke penyakitnya. Jadi kombinasi antara kapsul dan imun memang sedemikian dahsyatnya. Kalau ada orang yang medis aliran herbal, itu ada 4 unsur di dalam imun. Ada unsur udara atau angin, unsur tanah, unsur api, unsur kayu. Sehingga ketika seseorang sakit karena unsur kayu, di situ otomatis imun akan bekerja dan hanya unsur kayu yang bekerja, bukan unsur yang lain, sehingga aman.
Nah, kok bisa begitu? Itulah salah satu teknologi yang kita terus kembangkan, sehingga apapun produk Indobio yang masuk dalam tubuh, dia akan terseleksi sesuai kebutuhannya. Bagaimana yang tidak terpenuhi, dia akan terbuang secara otomatis dengan mekanisme tubuh sendiri. Oke. Mantul lah. Pak Rianto, aku mau nanya nih. Penasaran. Semakin cinta ini. Penasaran. Gini Pak, misalkan aku kan kemarin memang punya masalah lambung ya Pak ya. Lalu saya mencoba untuk menterapi dengan gastro dan imun. Nah, alhamdulillah nih Pak, sekarang tuh hilang. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan saya konsumsi rutin gastro, apakah itu gimana Pak? Apakah memang harus dikonsumsi rutin, ataukah memang dihentikan pemakaiannya? Bicara produk Indobio, sebenarnya diperuntukkan bagi yang sehat. Karena setiap hari apa yang kita konsumsi itu adalah, misalkan apakah ada jaminan produk tersebut bebas residu atau toksit, di mana residu tersebut akan merusak sel-sel organ kita. Contoh beras itu waktu dulu sekian tahun yang lalu kita lab, itu residunya luar biasa itu, pestisidanya tinggi banget itu, dan pestisida itu kan nggak boleh masuk dalam tubuh. Nah, dia akan merusak sel-sel organ kita. Organnya mana? Ya tentunya di lambung. Seperti itu. Nah, apakah kalau sudah sembuh dihentikan? Pertanyaannya, apakah ada jaminan produk yang kita makan tadi betul-betul toyib, betul-betul sehat? Apakah ada efek samping pemakaian produk Indobio untuk jangka panjang nanti? Tidak ada. Karena ini sudah terseleksi dengan metode teknologi kami dan tidak membutuhkan proses pencernaan yang sangat rumit. Ini sangat sederhana sekali. Seperti itu. Jadi saran saya, Indobio tidak harus menunggu sakit, tetapi konsumsilah walaupun satu hari cuma 1 kapsul, itu jauh lebih penting untuk kesehatan kita 10 tahun ke depan. Tuh, teman-teman, berarti kalau untuk menjaga kesehatan sangat direkomendasikan ya Pak ya. Berarti aku bener bro. Iya. Jadi saya tuh sekarang Pak jadi rutin konsumsi meskipun nggak sakit. Jadi saya punya apa namanya kayak ke produknya kan bagus ya Pak ya. Terus herbal. Terus ya saya konsumsi aja rutin tiap mau istirahat saya minum 1 pil gitu Pak. Pak Alfian, seperti gini, mobil baru itu perlu nggak diservis? Enggak. Perlu nggak check up rutin? Kalau mobil baru check up rutin perlu. Nah, apakah tidak nunggu sakit atau nunggu rusaknya? Kan gitu ya? Iya, betul. Gih Pak, betul Pak. Gih. Betul. Leres. Oke, setuju. Ini ada pertanyaan bagus nih Pak. Jadi nggak tahu, ini saya bacakan dulu Pak ya. Jadi gini, telah beredar di WA Group perihal warning terhadap produk Indobio. Jadi terus setelah membaca itu, si mitranya ini bingung nih. Yang membuat dia bingung ada 2 hal. Yang pertama, bahayanya konsumsi produk Indobio terhadap ibu hamil dan anak di bawah umur. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, produk Indobio dapat mempercepat mematikan sel atau organ yang sudah parah. Jadi bahayanya bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang innalillahi itu sel-selnya atau orangnya. Kemudian bagaimana kita tahu standar sudah rusak parahnya sel tersebut? Gitu Pak. Maksudnya bisa dipahami Pak? Halo, insya Allah bisa. Ya Pak, monggo Pak. 1, saya menyadari, saya juga dapat kiriman, dapat pertanyaan. Jadi gini, Indobio, insya Allah tidak ada efek samping. Setiap herbal
pasti punya efek samping. Setiap herbal. Contoh, produk-produk yang terkandung di turmeric itu kan untuk benjolan. Satu contoh aja. Ketika ibu hamil meminum turmeric, boleh nggak? Kalau bicara saat ini, yang teknologi saat ini yang berkembang, ya nggak boleh. Tapi bagaimana teknologi kita? Ya nggak apa-apa. Kayaknya nggak dikatakan nggak boleh karena ada setiap produk tadi kan ada toksitnya. Toksit tadi adalah salah satu bentuk pertahanan sebuah tumbuhan terhadap serangan terhadap tubuhnya, terhadap pohon itu sendiri. Nah ini seharusnya nggak boleh masuk dalam tubuh. Makanya kenapa dokter tidak merekomendasi produk herbal untuk pengobatan? Karena belum ada teknologi yang betul-betul memfilter atau menetralkan toksit di setiap tumbuhan tersebut. Sampai hari ini belum ditemukan. Tapi kabar baiknya kan Indobio bisa. Kenapa? Gugus molekul yang sederhana itu yang membuat tidak terjadinya akumulasi daripada efek samping. Boleh nggak diminum untuk anak kecil? Mohon maaf, anak saya lahir dua-duanya lahir satu hari tak kasih imun. Sampai hari ini rutin. Dan alhamdulillah yang usia 2 tahun sampai usia adiknya lagi usia 1 tahun nggak ada tuh namanya batuk pilek sampai hari ini. Wih. Belum pernah panas, belum pernah batuk, belum pernah pilek, asik-asik saja. Masya Allah. Terus ya yang beredar di teman-teman mempercepat proses kematian sel. Sebenarnya boleh dikatakan kalau mempercepat kerusakan sel sih enggak ya. Artinya gini loh. Ketika seseorang di fase tertentu dan meninggal itu urusan Allah Ta'ala, maka fungsi daripada produk Indobio adalah membersihkan segala sesuatu yang memang sudah tidak baik di tubuh. Jadi ada tolak ukurnya sebenarnya. Ini memang bisa dipertahankan atau tidak. Bukan mempercepat, enggak. Membersihkan seluruh racun. Biasanya pengalaman saya, warga saya ketika 1 bulan sebelum meninggal itu tak kasih produk imun, dia diare berat, pokoknya diare. Begitu udah bersih, tenang, enak, Allah panggil. Artinya sebenarnya bukan produk Indobio yang mempercepat kematian, tapi sebenarnya proses detoknya itu sangat bagus. Jadi memang dibersihkan, sangat dibersihkan. Diare, kan orang meninggal itu kan kalau bisa, kalau orang sakit itu kalau udah merasakan harus puasa. Nah, pengalaman kami di lapangan itu biasanya kalau memang Allah sudah mengendaki takdirnya kembali, biasanya bersih tubuhnya, diare. Jadi kalau mempercepat kematian sel, saya rasa tidak. Mungkin bahasanya saja mungkin ya. Iya Pak, soalnya kan biasanya nih Pak, biasanya di teman-teman di lapangan itu ketika kondisinya misalkan yang sedang sakit ini cukup parah, lalu mengkonsumsi obat herbal tertentu, malah jadi meninggal. Akhirnya alasannya karena mengkonsumsi obat herbal, bro, gitu. Gitu ya, Pak. Jadi disangkut pautkan bahwa, tapi sebenarnya nggak ada gitu sangkut pautnya. Ya. Kemungkinan kan kita mesti ngecek apakah memang benar seperti itu. Tapi kan ada Pak kasus-kasus yang seperti itu Pak Haryanto. Mungkin keresahannya di sana Pak. Ya, jadi gini, kembali lagi, kalau ada komplain, kalau memang dokter bisa menyembuhkan, ya tentu yang ke dokter kan pastinya sembuh. Iya, betul. Ada yang di kemo berlanjut, padahal kemo harus dijalankan ratusan juta, berlanjut, mangku bumi. Kalau kemo memang ada jaminan hidup, ya kemo saja. Tapi kan tidak. Kalau masalah meninggal atau enggak, itu kan saya rasa ada yang
ada yang menentukan lah. Iya. Tapi kalau proses penyembuhan, saya rasa posisi kita di situ nggak bisa kita disalahkan. Ya. Kalau memang ada kasus seperti itu, suruh telepon saya deh. Nanti biar saya yang handle langsung. Kasihan nanti. Siap, Pak Haryanto. Mantap. Tuh. Siap. Weh. Oke. Oke. Enggak yang lagi nanya lagi mungkin teman-teman. Mas Amri mungkin mau nanya, Mas Amri. Mau nanya? Mas Amri ya, Mas Amri. Siapa tahu Mas Amri mau nanya gitu apa? Pak Haryanto aku mau nanya. Oh, ini Pak Alfian dulu. Aku terus ini. Aku terus semangat ini. Oke, gini Pak Har. Terkait dengan situasi sekarang. Situasi sekarang kan lagi pandemi ya Pak. Lagi pandemi yang kita kenal dengan menyebarnya virus COVID-19 ini. Nah, banyak tuh produk-produk di luaran sana mengklaim, Bro. Mengklaim bahwa obat ini tuh anti-COVID dan anti-COVID. Plus sempat viral juga tuh salah satu yang mengaku profesor itu ya. Profesor bahwa itu obat Pak Haryanto kenal mungkin. Nah, sebenarnya gimana sih Pak? Maksudnya apa sih virus COVID itu bentuknya seperti apa? Terus proses masuk ke tubuh seperti apa? Meninfeksi seperti apa? Terus ada nggak peranan salah satu misalkan produk kita untuk bisa membantu agar kita tidak mudah terserang virus misalkan? Itu gimana Pak Har? Jadi boleh saja di luar sana mengklaim ini untuk COVID atau apapun, silakan. Wong mereka juga punya produk, tentu punya alasan sendiri. Ya. Tapi paling tidak begini, tidak penting penyebaran lewat mana. Yang paling penting adalah ketika tubuh dalam keadaan imunitas turun, apapun bisa terjadi. Apapun. Contoh, ketika kita masih di usia 25 ke bawah, naik motor nggak pakai jaket, tidur di sembarangan juga nggak masuk angin, ya, karena imunitasnya terus bertumbuh. Tapi ketika usia-usia tua, kan imunitasnya turun, apapun ya bisa masuk. Sebenarnya tidak hanya masalah COVID. COVID kan sudah ada dari dulu, kenapa baru berkembang? Nah, Pak Alvin kelihatannya itu yang bisa jawab tuh. Apa ya Pak? Sebenarnya nggak ada. Semua produk akan mengklaim untuk imunitas. Pokoknya intinya kalau imunitasnya bagus, nggak ada lah, nggak usah khawatir. Iya. Nggak khawatir. Oke, siap. Nah, maksud saya gini Pak, kan di kita tuh yang produk B-Imun itu, dia kan memang ada untuk virus ya, virus. Nah, apakah itu termasuk di dalamnya virus ini, COVID-19 ini, atau seperti apa? Kata orang, ya gimana Pak? Mobil Mercy itu mahal. Ya. Kata orang, mobil Mercy itu murah. Oke. Kata orang, virus itu berbahaya dan menjadi pandemi. Kata orang, saya tidak masalah. Itu semua terkait dengan imunitas. Iya. Paham Pak, kalau itu paham saya. Nah, Indobio, khususnya imun kita formulasikan dalam bentuk tetes supaya mudah dibawa kemana-mana. Praktis pemakaiannya juga tidak mencolok bahwa ini obat enggak begitu, supaya tidak begitu. Nah, mekanisme kerja dari semua produk Indobio memodulasi atau merangsang sel-sel imunitas untuk terus bertumbuh, sehingga tidak penting mau virus apa, selamat datang, I don't care gitu loh. Iya. Siap. Pak, aku termasuk golongan yang Mercy tadi itu murah Pak. Saya termasuk golongan itu. Karena tapi saya tetap begitu kelihatannya. Tapi saya tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan. Meskipun dari sudut pandang saya golongan yang Mercy itu murah tadi, Pak.
Sama lah. Emang Siap. kalau emang orang yang nggak punya SIM pasti tidak bisa naik sepeda motor, kan nggak juga. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ini ngobrol sama Pak Haryanto ini penuh filosofi ya, Bro. Oh, iya. Penuh filosofi. Penuh filosofi dan penuh materi kayaknya. Penuh materi. Iya. Pak, ada lagi nih Pak. Ada lagi Pak Haryanto? Kalau buat Ya. yang teman-teman kita yang ada insomnia nih Pak, yang susah tidur gitu Pak. Jadi dia kalau malam tuh justru yang orang-orang harusnya terlelap tidur, dia malah apa ya? Cenghar apa namanya? Melek itu, nggak bisa tidur. Kenapa itu ya? Maksudnya apa yang bisa kita ini? Apakah pakai apa? Komposisinya apa gitu Pak? Imun sudah cukup sebenarnya. Imun sudah cukup. Kan gini, jadi kita kerja nih capek ya kan, kelihatannya capek, tapi ketika sampai rumah tuh justru nggak ngantuk. nggak ngantuk, malah nggak bisa tidur gitu. Iya. Itu sebenarnya bicaranya psikologis kalau seperti itu. Oh, psikologis ya. Atau begini, Mungkin butuh kasih sayang. kita nih cowok apek gitu ya. Wah, iya. Ini saking capeknya. Bro. Dibilangin, besok dapat hadiah mobil loh. Pasti nggak bisa tidur tuh. Iya bener Pak, semangat Pak. Woi, jam piro itu? Jam berapa dapat nih? Ditungguin Pak. Nah, Bener. itu. Oh, jadi faktor psikologi juga Psikologis. berperan ya Pak? Berperan. Iya, psikologi. Kalau bicara psikologi kan berarti kan bicaranya bagaimana kita bersyukur toh hari yang sudah diberikan kepada kita dari pagi, bisa ketemu anak, bisa ketemu istri, masih diberi tangan yang utuh, Iya. hati yang tidak pernah tidur. Jadi rezeki juga itu nggak bisa tidur itu, supaya bisa melihat istrinya, oh istriku udah berjuang, oh anakku udah seperti ini, kapan dapat expandernya kan gitu. Cocok. Jadi justru di saat kita nggak bisa tidur itu kita bisa apa ya, menyusun mimpi-mimpi yang kapan nih menyusun target. Aku harus membawa anak istriku ya kan, naik mobil expander gitu. Siap. Betul. Sip. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman Zoom yang mau bertanya silakan. Coba, Mumpung teman-teman ada Zoom nih dulu. Pak Haryanto nih. Pak Itu Haryanto Mas nih. Joko Wibowo itu mau nanya mungkin Mas. Senyum-senyum aja. Oke, itu siapa? Itu ada Mas Muhammad siapa? Mas Muhammad, Muhammad Nur ya? Silakan Mas Muhammad, mic-nya dihidupin. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Mas, Mic-nya hidupin Mas. Mic-nya ke pencet lagi tuh. Mas. Mas. Mic-nya Bisa nggak? bisa nggak di ini? Gak sadar itu. Masnya kepencet itu, kesenggol. Nggak ada suaranya Mas, nggak ada suaranya Mas. Bentar Mas, ulang Mas. Oi. Ulang. Nah, Bukan video. silakan. Nah, ini baru. Oke. Halo? Ya, silakan Mas, diulang Mas. Diulang Mas. Halo? Ya, Ya. Dengar Pak? Dengar. Diulang Mas, silakan. Penyakit berikat Pak, boleh dibuka Pak? Gimana Pak? Halo? Ya, Halo. halo, silakan Pak, silakan. Halo? Ya Pak, betul Pak. Udah pas ini. Di mana? Ya, baik Pak. Penyakit berikat. Penyakit komunikasi dan minum hangat karena sekaligus. Oh, putus. Pak Muhammad Nur. Koneksinya sepertinya Pak Muhammad kurang baik, kurang bagus. Jadi nanti di chat aja Pak, silakan diketik. Penyakit berikat berada
Arif kamu di ya di chatting. Baik Pak Muhammad Nur, silakan diketik Pak. Pak Muhammad, suaranya kurang jelas karena mungkin koneksi di sana kurang bagus. Jadi nanti diketik aja ya Pak. Kalau bisa sempat nanti kita bacain pertanyaannya Pak. Diketik di chat Pak. Pak Muhammad Nur. Sinyal Ponorogo kurang bagus, sinyal di Taiwan bagus kata Mbak Mini. Pak Muhammad Nur silakan ketik. Diketik aja di chat ya Pak ya. Nanti kita coba bacakan pertanyaannya. Baik, mungkin teman-teman yang lain dulu ya. Boleh, siapa? boleh. Pak Rusin. Ini nih Pak Muhammad Nur nih, udah nih. Mana? Nih, Oh, bacain ya. Iya, Assalamualaikum Pak Haryanto, mau tanya, seumpama ada penderita yang komplikasi seperti penyakit diabetes, kolesterol, dan asam urat. Apakah boleh 3 kapsul Indobio itu diminum secara bersamaan? Muhammad Nur, Ponorogo. Monggo Pak Haryanto. Boleh. Boleh dicampur. Dicampur nggak usah kasih jeda juga nggak apa-apa Pak ya? Apa gimana Pak? Nggak apa-apa, karena gini, karena kombinasi atau komposisi antara dia kolesterol sama asam urat, insya Allah itu tidak bertentangan dan saling sinergi. Oke. Oke Pak. Tetapi kalau bicara utuh komposisi itu ya nggak bisa dicampur. Tapi dengan produk Indobio insya Allah bisa. Oh, mantap. Ini yang kita suka. Siap. Udah ya, terjawab ya Pak Nur ya. Jadi jawabannya bisa. Boleh Pak. Boleh Mas Nur. Digabung aja. Ya. Nah, langsung minumnya langsung bareng-bareng aja nggak apa-apa. Oke, mantap. Jos. Udah keluar jempolnya. Pak, ini ada yang tanya Pak. Dari Bu Rike Opianti, Batam. Ya, stokis. Stokis nih. Assalamualaikum, teman saya ada yang sakit kolelitiasis atau empedu bio yang saya sarankan Imun, betul nggak Pak? Gitu Pak. Baik, batu empedu artinya kan? Ya. Kolelitiasis Pak. Kolelitias ya? Iya, kolelitias. Kok aku kaku ngomongnya. Kok kolel gitu aku yang tahunya, kolel. Gimana Pak Haryanto? Monggo. Pertama dengan imun sudah bagus. Bagus. Penjelasannya begini. Akan lebih bagus bila dikombinasi dengan kolester atau gasper. Kenapa? Batu empedu itu adalah ketika ada kolesterol atau lemak lah saya ngomong, ada lemak yang tidak bisa dipecah oleh cairan empedu, dia akan menggumpal dan mengeras di kantong empedu. Nah, cairan empedu tadi dihasilkan oleh liver. Kalau liver tidak menghasilkan empedu, berarti ada masalah di livernya, di hatinya. Nah, ketika cairan empedu terpenuhi, maka lemak yang ada dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi adenosid trifosfat atau cadangan energi non oksigen, yang mana ketika tubuh kurang asupan dari luar, maka lemak yang sudah diubah menjadi ATP diase tadi akan dijadikan energi atau tenaga. Maka siapapun itu yang minum produk-produk Indobio, dia tidak merasa lapar karena cadangan energi dalam tubuh sangat dahsyat banget itu. Nah, karena cairan empedunya berkurang berarti livernya bermasalah. Maka yang harus dikonsumsi adalah ditambah gasper sama kolester. Kalau sudah hilang, ya berarti yang perlu diminum adalah gaspernya untuk menjaga sistem metabolisme di liver. Seperti itu. Siap.
Oke, terjawab ya, Bu Rike. Kalau yang sering ini Pak, kalau yang penyakit yang apa, sering kesemutan gitu kan? Sering kesemutan, gampang kesemutan lah, gampang kesemutan. Gampang kesemutan, Pak. Gampang kesemutan biasanya peredaran darah kan juga nggak lancar tuh. Atau karena diabetes. Oh, bisa Kalau diabetes ya, kesemutan, Pak? Ciri-ciri diabetes yang mana juga. dulu, di kaki atau tangan? Itu di kaki biasanya Pak. Kalau di kaki, biasanya diabetes. Oh. Bisa juga asam urat. Kalau di tangan? Tapi kalau kesemutannya dirubung semut, ya kita harus Iya. Itu kemanisan Pak, kemanisan. Nah, ya. Siap. Pak Har, aku satu lagi Pak Har. Wih, terakhir wis. Iki aku terakhir. Aku terakhir. Gini Pak Har. Mungkin masih banyak ya teman-teman di sahabat Trinet ataupun di luaran sana, masyarakat Indonesia, itu adalah perokok aktif Pak Har. Perokok aktif. Yang itu mungkin mereka akan rentan terhadap penyakit jantung, paru-paru, Liver. hipotensi liver, gangguan kehamilan dan janin. Udah kayak label rokok. Nah itu ada nggak Pak untuk ya minim jelek-jelek meredam lah. Karena kan mungkin kebiasaannya susah untuk dihilangkan ya. Sebaiknya mungkin kalau sarannya mungkin ditinggalkan rokoknya, bener nggak bro? Ya. Tapi kan kemungkinan kebanyakan orang akan sulit meninggalkan kebiasaan rokok itu Pak. Nah itu apa ada saran nggak Pak Har? Untuk Gimana, bisa Pak? menekan keinginan untuk Meminimalisir kerentanan tadi Pak. Iya. keinginan merokok itu kan. Gimana Pak? Pakai pulmo sama imun. Oh, oke. Karena saya Mekanisme termasuk kerjanya adalah favoris. mengurangi penumpukan toksit yang di paru-paru, fungsi pulmo. Nah, ketika toksit dalam darah juga tinggi, maka orang akan rentan kena penyakit apa saja. Iya. Kita masukkan yang namanya imun. Jadi saya tidak mempropaganda tentang seseorang yang merokok. Ya. Itu cara pandang aja terhadap rokok seperti apa. Tapi paling tidak kalau rokok jangan pindah-pindah. Kalau satu ya satu. Pertama itu. Oke, siap. Kenapa? Kenapa begitu? Supaya tubuh ini terbiasa menerima zat tersebut sehingga itu menjadi imunitas. Tetapi ketika merokok yang lain akan menjadi toksit. Oh, karena Itu pindah-pindah secara ya Pak. sains yang bla 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 lah wis. Tapi sebaiknya kan ya tidak harus merokok toh. Iya, betul. Sebagusnya tidak merokok. Iya, betul. Setuju sih. Tidak merokok karena pasti ada sisi jeleknya merokok itu. Siap. Apa sih keuntungannya merokok? Nggak ada sebenarnya. Ya membuat tenang Pak biasanya. Kalau saya dulu kan mantan perokok Pak. Jadi membuat pikiran lebih tenang, lebih rileks. Nah itulah Pak, sensasi yang dicari Pak. Karena jauh dari sang pembuat tenang. Iya. Kena lagi. Ampun. Kena lagi. Iya. Oke, siap. Aduh, kena cemes. Cung. Nah. Pak, satu lagi nih Pak, terakhir Pak. Dari Bu Dina, Bandar Lampung. Anak saya usia 6 tahun, itu sering banget flu Pak. Entah saat tidur hidung tersumbat atau bangun tidur bersin-bersin. Ada alergi eksim juga. Apa benar imun bisa ditetes ke hidung? Berapa tetes dan rasanya Apa sepedih tetes ke mata itu Pak? Monggo Pak Har. Tidak harus ke hidung. Walaupun di hidung juga nggak masalah. Cukup dengan minum air hangat ditetesi imun. 3 tetes udah cukup tuh. Untuk 1 gelas untuk anak-anak. Oh, 3 tetes. Oke. Sudah sangat kuat. Sebelum tidur Pak apa gimana Pak? Sebelum bangun tidur apa gimana Pak? Tidak ada batasan. Karena orang flu tadi imunitasnya turun. Bukan banyaknya tetes tapi sesering mungkin sebenarnya. Oh. Oke, siap. Iya. Oke. Pak itu ada yang kelewat Pak. Tadi kan saya nanya kesemutan kaki, ini ada yang kesemutannya di tangan, kenapa ya Pak? Semutan di tangan. Kolesterol.
Kolesterol ya. Kolesterol. Boleh, berarti koles ya, kolester ya. Ya. Aku Satu hal mungkin kalau sakit, sakitnya adalah daerah kaki, itu kemungkinan besar itu asam urat. Kalau daerah perut ke atas atau tangan lah, punggung, kepala, itu biasanya kolesterol. Oke, siap. Baik. Kolester. Oke. Mengobati penasarannya Mas Ranu Yuslimi. Soalnya udah tanya berkali-kali. Beliau bertanya, apakah BIMUN bisa per tablet Pak Haryanto? Oke, silakan. Bikin tablet gitu maksudnya ya? Iya. Saya rasa tergantung omset aja itu. Tuh Mas, dijawab Mas. Sama Pak Haryanto. Tergantung omset ya. Tergantung omset ya. Wani piro. Oke. Siap, oke. Kita closing aja bro. Oke, nggak berasa ya teman-teman. Nggak berasa sejam. Untuk malam ini Tanya kita diskusi jawab. udah 1 jam ya. Dari awal tadi sedikit kita kasih informasi bahwa ada beberapa update, ada beberapa event lah, ada beberapa acara kita hari ini. Selamat buat yang sudah beruntung, dan buat teman-teman juga yang landing page terutama itu segera disiarkan ke mitra-mitranya. Betul. Jangan dilewatkan lah. Jangan diem-diem baik. Tapi disebarkan. Ya, terus jangan lupa juga selalu update informasi ya. Update info. Jangan malas-malas tuh buka web. Buka telegramnya grupnya Pak Hari Pak Hari Prabowo di CEO Channel. CEO Channel seperti Ya. itu. Nah, baik. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Terima kasih Pak Haryanto. Pak Haryanto, makasih banyak Pak Makasih Har. banyak sudah selalu menemani kita di sini dan memberikan solusi. Iya, ilmu-ilmu ya. Ilmu. Keren pokoknya lah. Ya. Mantap. Baik, langsung saja tidak berpanjang kata lagi. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Sukses selalu bersama Trainet. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai cewek, mau berangkat ya? Bareng yuk.